Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri dengan NIM 2304722. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai ujian akhir semester dari statistika terapan. Dataset yang digunakan yaitu mengenai penjualan rumah di kota Windsor, Kanada. Untuk statistik deskriptifnya sendiri itu menggunakan 4 data, yaitu menggunakan price, lot size, bedrooms, dan juga stories. Outputnya itu output dari statistik deskriptif ini. Yang pertama yaitu mengenai mean, modus, median, dan juga simpangan baku. Kemudian yang kedua ada histogram distribusi frekuensi dan overlay dengan poligon frekuensi atau kurva distribusi normal berdasarkan seluruh data variabel. Dan yang terakhir yaitu melakukan uji asumsi klasik. Untuk data sendiri kita sudah masukkan ke dalam SPSS, yaitu ada price, lot size, bedrooms, dan juga stories. Kemudian kita akan melakukan analyze, deskriptif statistik, kemudian ke frekuensi. Variabelnya sebelumnya ada di bagian kiri, kita pindah ke bagian kanan semua. Kita masuk ke statistik, kita checklist pada bagian mean, median, mode, dan juga standar deviasi. Kemudian kita continue. Untuk charts-nya itu sendiri kita buat menjadi histogram. Kemudian kita show normal curve on histogram atau menunjukkan kurva normal. Kemudian kita continue dan oke. Akan muncul data statistik frekuensi untuk mean, median, modus, dan juga standar deviasi atau simpangan baku untuk price, lot size, bedrooms, dan juga stories. Berikut datanya. Kemudian untuk histogramnya ada di sini. Berikut untuk price, kemudian lot size, bedrooms, dan juga stories. Kemudian melakukan uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasik kita masuk ke analyze lagi. Untuk uji normalitas kita ke non-parametric test, kemudian kita masuk ke one sample KS. Oke. Sebelumnya semua datanya ada di bagian kiri. Kita pindah ke test variable list. Kemudian kita masuk ke option. Seperti ini, kita continue, kemudian oke. Nah, berikut merupakan uji normalitas untuk dari Kolmogorov-Smirnov test. Untuk hasilnya itu ada di asim signifikansi to tail, yaitu untuk price-nya sendiri kurang dari 0,001. Karena kita menggunakan alpha 95%, maka ini sudah normal karena di bawah 5% atau di bawah 0,05. Begitupun dengan lot size, bedrooms, dan juga stories. Kemudian yang terakhir, kemudian kita akan melakukan uji untuk reliabilitas. Untuk reliabilitas sendiri kita kembali masuk ke analyze, kemudian ke scale, ada reliability analysis. Nah, untuk keempat poin ini kita masukkan ke items. Kemudian statistiknya seperti ini. Kita continue. Kemudian untuk modelnya itu alpha. Dan kita oke. Akan muncul reliability-nya. Seperti ini. Valid, kemudian totalnya 100%. Oke. Selanjutnya itu untuk homoskedastisitas, yaitu kita analyze, kemudian kita ke compare means, kemudian one way ANOVA. Di sini kita taruh depend listnya yaitu price, kemudian faktornya lot size. Kebalik.
price kita taruh di faktor, kemudian dependent listnya kita lot size, bedrooms, dan juga stories. Lalu kita oke, kemudian akan muncul seperti ini. Berikut signifikansi berdasarkan median, kemudian median and width adjusted, terus trim mean. Mungkin seperti itu untuk statistik deskriptif. Terima kasih. Ada statistik inferensial pada di sini ada case 1, yaitu diminta untuk melakukan analisis korelasi antara dua variabel. Untuk datasetnya kita menggunakan dataset yang sama, tapi di sini kita menggunakan 4 data, yaitu price, lot size, bedrooms, dan juga stories. Outputnya itu sendiri, yang pertama ada 3 judul, yaitu hubungan antara harga dan luas unit rumah di kota Windsor, Kanada. Kemudian ada hubungan antara harga dan rumah ruang di unit rumah di kota Windsor, Kanada. Yang terakhir ada hubungan antara harga dan jumlah lantai di unit rumah di Windsor, Kanada. Kemudian kita disuruh untuk sebutkan hipotesis penelitian berdasarkan 3 judul pada poin pertama. Selanjutnya, lakukan perhitungan korelasi sesuai dengan langkah perhitungan statistik. Dan yang terakhir, interpretasikan data yang telah dianalisis. Kita masuk ke data yang tadi. Nah, ke data ini. Kemudian kita lakukan analyze. Kita masuk ke correlate, kemudian bivariate. Nah, di sini yang pertama kita disuruh untuk hubungan antara harga dan luas unit rumah. Berarti kita masukkan pada variabel yang di kanan, yaitu price dan juga lot size. Kemudian correlation coefficientnya kita Pearson, test of significance yaitu two-tailed. Lalu kita oke. Kemudian muncul datanya. Untuk hipotesis pada judul yang pertama yaitu H0 adalah tidak terdapat hubungan antara harga dan luas unit rumah. Berdasarkan hasil, signifikansi two-tailednya itu kurang dari 0,01. Correlation is significant at the 0.01 level or two-tailed, yang artinya adalah H0 ditolak, maka hipotesis HA diterima, yaitu terdapat hubungan antara harga rumah dan juga luas unit rumah di kota Windsor, Kanada. Saya akan melanjutkan ujian akhir semester statistika terapan untuk statistik inferensial case kedua, yaitu melakukan analisis regresi dari data yang diperoleh, kemudian melakukan perhitungan analisis regresi linear sederhana. Untuk outputnya itu sendiri, yang pertama yaitu ada judul. Judul yang pertama ada pengaruh antara luas terhadap harga unit rumah kota Windsor, Kanada. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh antara jumlah ruang terhadap harga unit rumah di kota Windsor, Kanada. Kemudian yang ketiga ada pengaruh antara jumlah lantai terhadap harga unit rumah di kota Windsor, Kanada. Selanjutnya akan menyebutkan variabel yang akan dianalisis, yaitu variabel X dan Y. Lalu sebutkan mana yang menjadi variabel dependent dan variabel independent. Kemudian akan menyebutkan hipotesis penelitian berdasarkan 3 judul tadi. Selanjutnya melakukan perhitungan regresi sesuai dengan langkah perhitungan statistik. Lalu membuat persamaan regresi yang diperoleh berdasarkan hasil analisis. Dan yang terakhir menginterpretasikan data yang sudah dianalisis. Oke, untuk judul yang pertama yaitu pengaruh antara luas terhadap harga unit rumah di kota Windsor, Kanada. Jadi di sini ada antara luas terhadap harga unit rumah. Kita masuk ke analyze. Kemudian kita ke regression linear.
Nah, untuk variabel dependentnya sendiri itu ya price, kemudian untuk independentnya itu karena yang pertama luas berarti lot size, kemudian tidak perlu ada yang diubah, kita oke. Nah, di sini akan muncul regression, kita ke yang paling bawah yaitu koefisien. Nah, di koefisien ini kita akan menemukan persamaan. Nah, untuk persamaannya itu sendiri, persamaan regresi yaitu Y sama dengan A tambah B X. Nah, untuk A-nya itu sendiri berarti 66.890,214 dan B-nya itu 2,082. Yang berarti persamaan regresinya yaitu 66 Y sama dengan 66.890,214 ditambah 2,082 X. Dan untuk hipotesis H0 nya itu tidak ada pengaruh antara luas terhadap harga unit rumah. Untuk HA itu sendiri yaitu terdapat pengaruh antara luas terhadap harga unit rumah. Nah, untuk menguji hipotesis ini kita akan melihat di signifikansi. Untuk di signifikansi ini yaitu kurang dari 0,001 yang berarti H0 ditolak dan HA diterima. Begitu. Berarti terdapat pengaruh antara luas terhadap harga unit rumah. Kemudian kita akan lanjut ke judul yang NIM 2304722. Di sini saya akan melanjutkan ujian akhir semester statistika terapan yang statistik inferensial case ketiga, yaitu melakukan analisis regresi dari data yang diperoleh dan melakukan perhitungan analisis regresi multivariat. Outputnya itu sendiri yang pertama ada judul, ya ada 3 judul. Yang pertama itu pengaruh antara luas dan jumlah ruang terhadap harga unit rumah di kota Windsor, Kanada. Yang kedua, pengaruh antara luas dan jumlah lantai terhadap harga unit rumah di kota Windsor, Kanada. Yang ketiga yaitu pengaruh antara jumlah ruang dan jumlah lantai terhadap harga di unit rumah di kota Windsor, Kanada. Kemudian menyebutkan variabel yang akan dianalisis, variabel X dan variabel Y, dan sebutkan mana yang menjadi variabel dependent dan variabel independent. Kemudian sebutkan hipotesis penelitian berdasarkan 3 judul pada poin pertama. Selanjutnya lakukan perhitungan regresi sesuai dengan langkah perhitungan statistik. Lalu membuatkan persamaan regresi yang diperoleh berdasarkan hasil analisis. Dan yang terakhir menginterpretasikan data yang telah dianalisis. Oke, untuk judul yang pertama yaitu pengaruh antara luas dan jumlah ruang terhadap harga unit rumah di kota Windsor, Kanada. Kita masuk ke analyze, kemudian regression, linear. Untuk dependentnya sendiri masih price. Kemudian untuk dependentnya untuk kasus pertama yaitu ada luas dan jumlah ruang, berarti lot sizes dan bedrooms. Tidak ada yang perlu diubah, kemudian kita oke. Akan muncul hasil pada bagian bawah ini. Nah, untuk hipotesis awal, H0 adalah tidak ada pengaruh antara luas ruang dan jumlah ruang terhadap harga unit rumah, dan HA-nya terdapat pengaruh antara luas dan jumlah ruang terhadap harga unit rumah. Nah, di sini kita lihat signifikansi yaitu kurang dari 0,001 yang berarti terdapat harga unit rumah, terdapat pengaruh antara luas dan jumlah ruang terhadap harga unit rumah di kota Windsor, Kanada. Kemudian untuk persamaan regresi multivariat, saya menggunakan Y sama dengan A plus B1X1 tambah B2X2.
Untuk A-nya sendiri yaitu di sini 27.966,713. Kemudian B1X1-nya yaitu 1,931 dan B2X2-nya yaitu 13.250,952, yang berarti persamaan regresi multivariatnya yaitu Y sama dengan 27.966,713 plus 1,931 plus 13.250,952. Kemudian kita masuk ke judul yang kedua. Mungkin sekian ujian akhir semester untuk statistika terapan. Terima kasih. Sekian.